Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Taufik, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250109112372. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMP Negeri 2 Sananggoang kelas 8 dengan materi sholat jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ikra. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Adik-adik, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya adik-adik kita absen dulu ya. Dewi Wulandari, Muhammad Haikal, Sakit. Ada keterangannya ya? Oh, ya. Naura Tia Sahidin, Ahmad Al-Hadis, Ahmad Sumarno, Muhammad Irmansyah, Muhammad Musa Al-Badawi, izin. Oh iya. Muhammad Seni Wahid, Nur Fatia. Oke, alhamdulillah. 2 orang yang tidak hadir ya. 1 orangnya izin, 1 orangnya sah. Sebelum kita mulai pelajaran, mengulang pelajaran sebelumnya ya. Mengulang pelajaran sebelumnya. Materi sebelumnya kita kira-kira apa? Tentang wudu ya, tentang kira-kira ada masih ingat enggak? Wudu itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat. Kedua membasuh muka. Ketiga membasuh tangan sampai keempat mengusap bagian kepala. Kelima membasuh sampai mata kaki. Yang keenam tertib berturut-turut. Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu berapa jumlah yang membatalkan wudu? Ada 5. Oke, baik. Itu materi kita sebelumnya ada ya. Itu harus diingat ya. Nah, adapun sekarang materi kita adalah tentang sholat jenazah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya ada sekalian, yaitu ada 2. Yang pertama, Menjelaskan pengertian hukum syarat dan hukum sholat jenazah. terus yang kedua, Mempraktikkan sholat jenazah. nah, di tujuan pembelajaran ini ada sekalian. Ini ada 2 ya. Yang pertama menjelaskan pengertian hukum syarat dan hukum sholat jenazah. Sedangkan yang kedua mempraktekkan sholat jenazah. Nah, kira-kira ada pertanyaan tadi sebelum kita masuk ke apa? Apa benar sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud? Oke, pertanyaan sangat luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, kebetulan pertanyaan teman kita itu akan kita bahas pada hari ini, yaitu apakah dalam sholat jenazah itu ada ruku? Apakah benar dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud? Nah, kita buktikan dengan materi atau pembahasan kita pada hari ini. Nah, ini dia ada Dirmansyah. Pengertian sholat jenazah adalah, coba, sholat yang dilakukan apabila seorang muslim atau muslimat
kifayah. Ya, apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah wajib fardu tidak sudah. ya wajib dilaksanakan, tetapi apabila sudah ada orang yang melaksanakannya, otomatis kewajibannya sudah gugur. Akan tetapi sebaliknya adik-adik, kalau belum ada yang melaksanakan, contohnya dalam suatu kampung ada yang meninggal dunia. Nah, ada satu orang yang sholat menyolatkan jenazah atau memandikan, mengkafani, menguburkan dan menyolatkan, otomatis semua dosa yang ada di kampung tersebut gugur, ya, gugur atau kewajibannya gugur. Sebaliknya kalau tidak ada yang menyolatkan adik, maka semua kampung tersebut akan mendapat dosa. Oke. Dan kewajiban kita terhadap sholat mayit atau jenazah adik sekalian ada 4 ya. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga mensolatkan. Terus yang terakhir menguburkan. Nah, langkah-langkah memandikan jenazah yang pertama adalah membacanya. Kedua membersihkan sholat. Nah, sebelum kita lanjut seterusnya, membacanya seperti apa niat kita dalam sholat jenazah? Contohnya sholat jenazah laki-laki, sholli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala kalau jadi imam, makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmum. Paham ya? Terus yang kedua membersihkan kotorannya. Nah, langkah-langkah yang memandikan jenazah yang kedua adalah membersihkan kotoran. Kotoran di sini maksudnya adik, baik yang bentuknya najis ataupun bentuknya yang tidak etis. Paham maksudnya? Contoh, kan najis itu contohnya kan ada najis mughalazo, ada najis mutawasita, ada najis muhaffafa, itu najis. Sedangkan yang kotoran yang etis itu dalam artian ada contoh, maksud gua yang selain dari najis yang tadi itu, atau bentuknya entah debu atau apa, nah itu yang harus dibersihkan dulu. Mohon maaf, permisi, umpamanya si jenazah umpamanya dia masih jadi musang atau berdarah, dia punya hidung, nah itu dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu. Terus langkah ketiga membersihkan lubang tubuh. Mohon maaf, biasanya kalau jenazah sebagian besar ya, tidak seluruhnya, biasanya sering kita jumpa ya, kalau orang sudah meninggal dunia, biasanya kan mohon maaf ada mimisan sedikit, terus di telinga ada keluar darah ya, mohon maaf di bagian lubuk dan tubuhnya itu keluar kotoran atau najis. Nah itu yang dibersihkan dulu ya. Terus yang keempat membasuh tubuh. Nah ingat yang poin 4 ini ada itemnya. Item pertama, basuhan pertama adalah siram tubuh jenazah dengan air sabun. Sedangkan yang kedua, basuhan kedua dan ketiga siram tubuh jenazah dengan air bersih. Dan yang ketiga ya dimiringkan ke kiri, lalu basuh bagian belakang dan lambung kanan. Nah bagian dan yang terakhir basuh bagian kepala dan seluruh tubuhnya. Paham maksudnya? Ini maksudnya dari ini posisi jenazahnya. Yang item 4 ini adalah yang pertama kita miringkan ke kiri. Yang kita basuh ketika miringkan ke kiri itu apa? Bagian dada sama belakangnya. Terus miringkan ke kanan untuk apa? Lambung kiri ya, lambung bagian kiri yang ini ya. Terus dan yang terakhir basuh bagian kepala dan seluruh tubuhnya. Terakhir kan sudah terentangkan. Biasanya kan kalau orang basuh jenazah itu atau mandikan jenazah, posisinya di atas apa? Di atas paha kan kita biasanya mayat itu ya. Jenazah itu biasanya di atas mayat, otomatis sangat gampang diputar balikkan ya. Lanjut. Yang kelima membasuh rambut ya. Apapun ya, rambut kepala atau mohon maaf, kan rambut ini kan kalimat umum ya. Tidak semesti rambut kepala ya, kadang juga rambut lainnya ya. Yang keenam mengeringkan tubuh ya, dikeringkan tubuh. Ingat catatannya ada
proses dilakukan dengan sangat lembut dan hati-hati, terutama saat membalikkan tubuh jenazah. Terus jika najis keluar dari jenazah setelah prosesi mandi selesai namun belum dikafani, maka jenazah dimandikan ulang. Dan yang ketiga, semua proses selesai diberikan parfum tanpa alkohol. Paham ya? Biasanya parfum yang kita gunakan itu apa? Ya, biasanya sebagian besar udara ya, di darah. Terus yang kedua apa? Kapur barus. Ya, paham? Sampai sini paham? Bisa dimengerti? Oke. Lanjut. Langkah yang ke-6 atau langkah-langkah mengkafani jenazah ya. Ya, ini kewajiban kita terhadap jenazah tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Oke, sekarang langkah-langkah poin kedua yaitu mengkafani jenazah. Nah, yang pertama ada langkah-langkah kita adalah persiapan kain kafan ya. Persiapan kain kafan. Nah, ingat item pertama dalam persiapan kain kafan ini ada yaitu jumlah kain itu 3 lembar untuk laki-laki. Sedangkan yang perempuan itu 5 lembar. Yang kedua apa? Wangian. Beri 2 wangian seperti kapur barus atau parfum pada kain kafan sebelum digunakan. Ingat, tanpa alkohol. Nah, dan yang ketiga, penempatan tali yang sudah disiapkan di atas tikar atau alas, lalu letakkan kain kafan secara berlapis di antaranya. Paham ya? Nah, selanjutnya langkah kedua adalah proses mengkafani jenazah, yaitu proses pembungkusan. Yang pertama coba Bakri. Proses pembungkusan 1. Ya, meletakkan jenazah. Angkat jenazah dengan hati-hati dengan auratnya tertutup dan letakkan di atas susunan kain kafan yang telah disediakan. Oke, item kedua coba Adik Dewi. Yang kedua, menutup lubang tubuh. Tutup setiap lubang tubuh pada jenazah. Oke, yang kedua adalah menutup lubang tubuh. Tutup setiap lubang tubuh pada jenazah. Mungkin ada pernah melihat ketika orang tua atau para imam di kampung ketika mengkafani jenazah, biasanya mereka tutup lubang telinga hidup pakai apa? Kapas kalau tidak salah ya. Kapas. Lanjut. Item ketiga coba Ade Al baca. Penempatan tali, bola tali, menutup dengan kain, bungkus jenazah secara bertahap, mulai kain yang paling atas, kemudian kain di bawahnya, dan seterusnya. Oke. Nah, kan sudah kita bahas di sini tadi ada kita persiapkan kain kafan. Kalau yang laki-laki tadi kan 3, sedangkan yang perempuan 5 lembar. Nah, ini poin item ketiga ini dan bilang menutupkan dengan kain bungkus jenazah secara bertahap, mulai kain yang paling atas, kemudian kain di bawahnya dan seterusnya. Paham ya? Nah, contohnya begini ada kan 3 lapis umpamanya, mainnya laki-laki. Bungkusan pertama adalah kain yang paling atas, dilanjutkan dengan seterusnya. Sedang yang terakhir, item yang terakhir coba Ade Wahid. Mengikat jenazah. Ikat bagian jenazah dengan tali yang sudah disiapkan seperti bagian pinggang, lutut, dan kaki untuk menjaga kain kafan tetap rapi. Oke. Nah, item yang keempat ini adalah mengikat jenazah. Ikat bagian jenazah dengan tali yang sudah disediakan atau disiapkan seperti bagian pinggang, lutut, dan kaki untuk menjaga kain kafan tetap rapi. Nah, oke, baik adik-adik. Dari materi ini langkah-langkah mengkafani jenazah, ada yang mau bertanya? Coba apa yang mau bertanya ada semua? Berapa jumlah tali yang harus disiapkan untuk mengkafani jenazah? Oke, baik, pertanyaan luar biasa ya. Berapa kita siapkan tali ketika mengikat atau mengkafani jenazah? Yaitu sebagian umumnya ada, sebagian biasanya itu yang disiapkan adalah ada 5.
Ada 5. Yang paling pendek 2, sedangkan yang agak panjang 3. Nah, di mana letak ikat yang paling pendek? Yaitu ya atas kepala dan ujung kaki. Sedangkan yang 3 yang agak panjang tadi itu di pinggang, lutut dan kaki. Sampai sini paham Mas semua? Oke, kita tepuk tangan pada semuanya. Lanjut, syarat sah sholat jenazah ada. Yang pertama, Jenazah telah dimandikan. ya jenazah telah dimandikan. Yang kedua, Jenazah telah dikafani. yang ketiga, Menghadap kiblat. dan yang terakhir. Jenazah berada di depan tempat sholat. Oke, otomatis syarat sah sholat jenazah di sini ada 4, yaitu yang pertama jenazah telah dimandikan, jenazah telah dikafani, jenazah menghadap kiblat, jenazah berada di hadapan orang yang sedang sholat ya, atau orang yang mau melakukan sholat ya. Nah, saya rasa jenazah yang dimandikan dikafani sudah kita bahaskan tadi. Oke, sekarang lanjut ke rukun sholat jenazah. Nah, kira-kira jumlah rukun sholat jenazah ada berapa? Ada 7. Yang pertama niat. Yang kedua Berdirinya mampu. yang ketiga Membaca takbir. yang keempat Membaca salawat pertama. yang kelima Bersolawat atas Nabi sampai kiblat. yang keenam Mendoakan mayat sampai ke tempat. dan yang ketujuh yang lain. Oke. Nah, seperti apa posisi imam ketika sholat jenazah ya? Nah, ingat, jenazah laki-laki posisi imam itu sejajar kepala. Iya, sejajar kepala jenazah. Sebaliknya kalau perempuan posisi imam itu sejajar dengan Pinggang jenazah. Sampai sini pahamnya? Paham. Oke, lanjut. Tata cara sholat jenazah ya. Yang pertama niat. Ya, seperti yang diucapkan oleh Adik Sumar tadi ya, yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Dan ingat ada ini perubahan niatnya di sini. Kalau mayatnya atau jenazahnya laki-laki ala hadzal ya, ala hadzal mayyiti. Sedangkan kalau perempuan jenazahnya niatnya hadihin mayyitati. Paham ya? Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Yang kedua, berdiri ya. Ingat, sholat jenazah wajib dilaksanakan dengan berdiri sebagaimana ketentuan dalam sholat fardu, kecuali ada yang halangan. Dalam artian gini, kalau dia tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ada takbir 4 kali. Takbir pertama membaca suratul Fatihah. Coba kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan takbir pertama. Sedangkan takbir kedua membaca sholawat. Gimana ucapan sholawatnya? Lafaznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Langkah selanjutnya ada sekalian, yaitu takbir ketiga ya, membaca doa untuk jenazah.
bunyi doanya? Ini keterangannya. Doa tersebut adalah contoh doa untuk jenazah laki-laki. Untuk jenazah perempuan, H itu diganti dengan Bu. Ya, paham ya? Nah, contoh sekarang, Allahumma ghafir lahu. Nah, ini untuk jenazah laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha. Paham ya? Nah, coba kita sama-sama baca ini. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bisa sampai di situ saja ada ya. Kalau jenazah laki-laki. Sedangkan kalau perempuan, gimana kita setelnya? Begini ya, seperti kodenya seperti ini. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya. Ya, sampai sini paham? Oke, lanjut. Takbir keempat membaca doa kembali, yaitu doanya seperti ini ada. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu ya. Nah, sampai situ saja. Kalau yang perempuan diganti H ya. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha. Paham ya? Oke, lanjut. Yang keempat adalah diakhiri dengan salam. Gimana ucapan salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh ke kanan. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh ke kiri. Nah, adapun doa setelah sholat jenazah Dek, ini bunyi doanya, Allahumma innaka kana muhsinan farid fi ihsanihi wa in kana musian fatazawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ila qabli wa fitnatil qabri hadati. Ini doa setelah sholat jenazah. Langkah-langkah menguburkan jenazah ya. Nah, ingat, poin pertama adalah persiapan yang kubur, yang dimana kedalamannya yang kubur hingga 2 meter dari permukaan tanah. Yang kedua, buat bentuk lahat ya, liang lahat. Pernah mungkin ada yang lihat ya, tempat di mana yang lahat itu adalah di mana arah kiblat tempat jenazah diarahkan itu liang lahat. Terus langkah selanjutnya adalah memasukkan jenazah dalam liang kubur atau liang lahat. Yang poin kedua adalah letakkan jenazah di sisi lubang kubur yang menghadap kiblat, lalu masukkan jenazah dari arah kaki kubur. Pak, maksudnya contohnya sekarang ketika jenazahnya posisinya di sini, otomatis kuburnya posisinya di sini, jenazah itu di arah kakinya. Supaya apa? Supaya masuknya nanti dari arah kaki kubur itu, di situ arah jenazah dimasukkan ke liang lahat. Lanjut. Azan dan iqomah, posisi duduk atau jongkok bagian dada atau kepala jenazah ya. Nah, ini pernah adik-adik melihat ini ya. Nah, paling terharu itu adik-adik ketika adik-adik, mohon maaf, ada keluarga kita meninggal, adik-adik mendapatkan posisi seperti ini. Adik-adik yang azan atau iqomah. Posisinya di mana tadi? Di sejajar kepala atau dada, posisi dadanya jenazah. Posisinya duduk atau bungkuk. Lanjut. Menutup dan menimbulkan jenazah. Yang pertama, pasang papan kayu atau bulat papan di atas liang lahat untuk menahan tanah agar tidak menimpa jenazah secara langsung ya. Paham ya? Kan biasanya kan ini sudah ada liang lahat, kita taruh papan di sana. Fungsinya papan di situ apa? Supaya tanah ketika dimasukkan tidak kena langsung, ya, tidak kena jenazahnya. Yang selanjutnya, taburkan tanah 3 kali dari arah kepala jenazah, kemudian tutup seluruh liang kubur secara menyeluruh ya. Nah, ini item keduanya ya, yaitu taburkan tanah itu di arah dari kepalanya sampai seluruhnya. Paham ya? Terus yang ketiga, buat gundukan tanah sebagai tanda makamnya. Paham ya? Nah, biasanya gundukan itu maksudnya kan kita tinggikan ya toh, tanahnya kita tinggikan. Lanjutannya setelah penguburan, doakan jenazah agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan kubur, dan lanjut pasang batu nisan sebagai penanda makam
kewajiban kita terhadap jenazah, yaitu apa tadi? Menguburkan. Ya. Lanjut. Hikmah ya, hikmah sholat jenazah. Kira-kira apa hikmah sholat jenazah? Yang pertama, memberi penghormatan dan kasih sayang kepada si mayat atau almarhumah. Yang kedua, menimbulkan keinsapan dan keinginan untuk taubat. Yang ketiga, memohon rahmat Allah kepada si. Dan yang keempat, merasakan silaturahmi dengan keluarga si. Ini hikmah ketika kita ikut memandikan atau mengkafani atau menyolatkan atau menguburkan jenazah. Ini hikmah yang kita dapatkan. Oke, terima kasih adik-adik. Saya rasa materi tentang jenazah hari ini sudah selesai. Selanjutnya adalah membagi kelompok ya. Nah, saya minta waktu mengerjakannya 5 menit dari sekarang ya. Diskusi. Saya minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju dan didampingi sama oleh teman-temannya. Ya. Ayo silakan. Baik, sebelum dimulai, adik-adik memperhatikan hasil presentasi dari temannya. Silakan, Inuk Dewi dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sholat jenazah. Yang pertama, pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan apabila seorang muslim atau muslimat meninggal dunia 1 rakaat tanpa ruku dan sujud. Yang kedua, hukum sholat jenazah dalam Islam. Hukumnya adalah fardu kifayah, artinya wajib dilaksanakan, tetapi apabila sudah ada yang melaksanakannya, yang lain terbebas dari kewajiban itu. Namun jika tidak satupun yang melaksanakan kewajiban itu, maka semua umat muslim menjadi berdosa. Yang ketiga, syarat sholat jenazah. Yang pertama, jenazah telah dimandikan. Yang kedua, jenazah telah dikafankan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, jenazah berada di hadapan orang yang sholat. Yang keempat, rukun-rukun sholat jenazah secara berurutan. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah bagi takbir pertama. Yang kelima, bersolawat ke atas Nabi selepas takbir kedua. Yang keenam, mendoakan mayat selepas takbir ketiga dan 4. Yang terakhir, memberi salam selepas takbir keempat. Dan pada kesempatan ini juga kelompok kami akan demonstrasikan praktik sholat jenazah. Oke, nah kebetulan adik-adik kelompok 1 akan mempresentasikan kelompoknya. Silakan, coba ambil sarungnya dulu. Ya, gunakan sarung. Ya, saya minta adik Wahid atau kelompok 2 salah satunya temannya, saya minta untuk membantu temannya. Silakan. Sholli ala hadar mayati arba'at makbiratul tarju kifayati imama lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
kifayah. Contohnya begini, ketika begini ketika dalam satu kampung ada yang meninggal dunia, sebagian saja yang menyolatkan, sebagian yang lain tidak. Nah, otomatis yang lain ini sudah gugur dosanya atau kewajibannya. Paham ya? Terus di sholat jenazah juga ada, tidak ada ruku dan sujudnya ya. Dari kegiatan yang kita bahas hari ini, ada yang perlu saya tanyakan sama Dede. Bagaimana perasaannya ketika ada kerabat atau keluarga yang meninggal dunia? Kesedihan mendalam, merasa kehilangan dan hingga diobati oleh dan kesedihan. Ya, benar ya. Kalau ada yang meninggal dunia, jangankan kerabat ada ya, jangankan keluarga. Orang yang kita lihat saja, maksudnya orang yang meninggal dunia kita tidak kenal, atau kita melihat kesedihan orang yang kehilangan atau meninggal dunia, otomatis kita merasa sedih ya. Apalagi kerabat, sahabat dan keluarga kita ya. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Silakan. Adalah kita ingin mendoakan orang yang sudah meninggal sebagai bentuk kasih dan penghormatan untuk memohon kebaikan bagi mereka di akhirat, serta untuk memperkuat iman kita sendiri bahwa kita tidak percaya oleh kematian. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Adina. Yang ketiga, apa hikmah ya sholat jenazah? Oh, silakan. Hikmah sholat jenazah adalah mendapatkan pahala besar, menurunkan dosa mayit karena doanya dikabulkan, mengajarkan empati dan kepedulian sesama muslim, mengingatkan keluarga duka, menjadi pengingat akan kematian dan kehidupan akhirat. Nah, ini luar biasa ya. Alangkah baiknya sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa dengan niat mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi diri kita, kedua orang tua, guru-guru agama dan nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Adik-adik sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.